Oke, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Pembelajaran kita kali ini mengenai salah satu indikator, yaitu Bollinger Bands. Bentukannya seperti ini. Jika teman-teman pernah lihat, ini yang disebut dengan indikator Bollinger Bands. Langsung aja, apa itu indikator Bollinger Bands? Nah, indikator Bollinger Bands ini merupakan indikator yang membungkus pergerakan harga. Kenapa dikatakan membungkus? Karena seperti gambar yang kita lihat tadi, dia memiliki garis atas dan juga garis bawah. Sehingga ketika harga itu bergerak, seolah-olah indikator ini membungkus gitu. Nah, jadi penting banget untuk kita mempelajari terlebih dahulu mengenai moving average, karena indikator ini adalah pengembangan dari moving average. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang moving average gitu. Jadi moving average ini merupakan garis tengah dari Bollinger Bands. Moving average yang digunakan adalah simple moving average yang 20. Jadi SMA 20. Itu yang paling umum digunakan. Sedangkan garis atas disebut dengan upper bands, sedangkan garis bawah disebut dengan lower bands. Nah, garis atas dan garis bawah ini merupakan standar deviasi gitu. Garis yang di tengah rata-ratanya, garis atas dan bawahnya itu standar deviasi. Seperti yang pernah saya jelaskan, technical analysis ini merupakan ilmu statistika. Jadi, ini merupakan bagian dari statistika yang mempelajari tentang standar deviasi. Namun, kita tidak perlu risau atau mempersulit diri dengan mempelajari standar deviasi. Pada kali ini kita bakal belajar tentang penggunaannya, bagaimana menggunakan indikator Bollinger Bands. Nah, indikator ini merupakan price indicator, artinya kita diberi sinyal kapan harga dikatakan oversold dan kapan dikatakan overbought gitu. Jadi kita diberikan sinyal. Ini yang disebut dengan price indicator. Ya, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Ini yang disebut dengan lower band, ini yang disebut dengan upper band. Sedangkan garis tengah merupakan standar deviasinya. Jadi Bollinger Bands ini merupakan pengembangan dari moving average. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar ini, kita telah belajar mengenai moving average. Di moving average kita diberi sinyal membeli ketika memotong garis moving average di sini. Gitu. Dan kita diberi sinyal menjual ketika memotong ke bawah garis moving average. Artinya kita harus kehilangan sedikit profit kita di sini. Sedikit profit kita. Ketika harganya di sini gitu. Namun pada Bollinger Bands, pada kesempatan kali ini, kita diberikan sinyal membeli di bagian ini, di bawah. Jadi kita bisa memaksimalkan profit sekitar segini. Kita tidak perlu menunggu sinyal dari moving average-nya. Tetapi ini akan mendukung kita, mendukung analisis kita apakah ini sedang uptrend atau sedang downtrend. Ketika dia di atas garis tengah, itu sedang uptrend. Ketika dia berada di bawah garis tengah, seperti ini, itu sedang downtrend gitu. Jadi kita bisa lebih efektif di sini. Begitu juga dengan penjualannya. Kita tidak perlu menunggu di bagian garis moving average-nya, tetapi kita diberi sinyal menjual di sini. Jadi kita lebih efektif dan tidak perlu mengurangi profit kita gitu. Kita lebih efektif sebesar segini, garis yang saya ini tarik.
Kemudian di dalam moving average juga kita tidak tahu nih, ketika dia sudah di sini, kita tidak tahu naiknya kira-kira sampai titik mana, kita tidak tahu. Atau turunnya sampai titik mana, kita tidak tahu gitu. Namun di Bollinger Bands kita bisa tahu karena dia memiliki garis atas dan juga garis bawah. Itulah fungsinya. Jadi kita tahu kapan nih titik tertingginya dia akan naik, kapan titik tertinggi dia akan jual. Nah, seperti di gambar ini kita tahu titik tertingginya dia mungkin akan naik sampai di sini gitu. Atau titik terendahnya dia turun sekitar segini gitu. Sekitar segini. Kalaupun dia turun gitu. Jadi kita tahu, kita bisa memiliki ancang-ancang. Ketika dia sudah mendekati garis yang di atas, kita sudah memiliki ancang-ancang untuk menjual. Atau ketika dia sudah mendekati garis bawah, kita memiliki ancang-ancang untuk membeli. Nah, bagaimana syarat untuk menjual dan membeli? Namun sebelum kita belajar bagaimana cara membeli, kita perlu tahu bahwa di dalam Bollinger Bands ini, garis atas dan garis bawahnya itu bisa melebar dan juga bisa menyempit, garis yang membungkus yang kita sebutkan tadi. Kapan dia dikatakan melebar? Itu ketika volatilitasnya itu tinggi. Kapan dikatakan menyempit? Ketika volatilitasnya itu rendah gitu. Nanti kita akan lihat pada gambar. Nah, kemudian kapan dikatakan oversold dan kapan dikatakan overbought? Saya telah singgung mengenai overbought dan oversold pada video kita sebelumnya. Jadi silakan cek setelah video ini. Ketika harga berada di atas, berada di garis atas, itu dikatakan dengan overbought atau jenuh beli. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah, di garis bawah, itu namanya oversold atau jenuh jual. Kemudian kapan kita diberikan sinyal membeli ataupun menjual? Nah, sinyal membeli itu ketika harga mendekati lower bands. Lower bands itu yang ini, harga di bawah garis bawah. Harga di bawah garis bawah yang ini lower bands. Dan oversold. Ketika oversold, kita diberikan sinyal beli ketika oversold atau harga mendekati lower bands-nya. Sebaliknya, kita diberikan sinyal untuk menjual ketika harga berada atau mendekati upper bands-nya. Begitu. Saya ulang. Ketika harga di atas mendekati garis atas, itu kita diberi sinyal untuk jual. Dan kita diberi sinyal untuk membeli ketika harga mendekati lower bands gitu. Mari kita lihat pergerakan harga ya, contoh pergerakannya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dikatakan tadi melebar dan menyempit. Ini contohnya menyempit, ini contohnya yang lebar. Di sini volatilitasnya itu tinggi, atau standar deviasinya mungkin range-nya itu tinggi gitu. Jadi nggak usah risau masalah itu. Jadi intinya dia ini pergerakannya tinggi lah, range-nya tinggi gitu. Sedangkan yang volatilitasnya rendah segini, dia akan menyempit gitu. Tapi fokus kita kali ini bagaimana kita menjual dan membeli. Nah, kita diberi sinyal menjual ketika harga di atas ini, harga di atas atau mendekati upper bands. Sebaliknya kita diberi sinyal membeli ketika di bawah, ketika harga mendekati lower bands. Ini ketika upper bands, ini ketika lower bands gitu. Sesimpel itu. Tapi yang namanya indikator pasti tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Kapan lagi kita bisa tahu setelah mengetahui kegunaannya, dikasih tahu juga kekurangannya gitu. Kekurangannya itu ketika poin yang pertama, ketika harga di atas di garis upper bands, tidak selalu harga akan turun, tidak selalu dia akan mantul. Bisa aja dia akan melanjutkan uptrend-nya ketika kenaikannya itu kuat. Gitu. Saya ulang, ketika dia berada di upper bounds, tidak selalu dia akan mantul ke bawah. Bisa jadi dia akan naik terus ke atas gitu. Yang kedua, ketika harga mendekati lower bounds, tidak selalu dia akan naik. Kemungkinan
besar juga, dia bisa melanjutkan downtrend-nya. Coba kita lihat gambar yang barusan. Nah, di gambar ini, kita diberi sinyal untuk membeli. Kenyataannya, sahamnya malah turun. Kemudian, ketika di sini, kita diberi sinyal untuk menjual. Kenyataannya, malah naik. Terus gimana? Coba aja kita belum jual ya. Gitu. Hanya penyesalan gitu. Inilah kekurangan dari Bollinger Bands gitu. Kita namanya juga sebuah indikator hanya bisa memprediksi. Tetapi teman-teman jangan risau, saya akan memberikan tips atau strategi bagaimana menggunakan indikator ini. Yang pertama, gunakan indikator ini sebagai secondary tools. Jadi teman-teman perlu yang namanya indikator yang utama, terserah mau itu moving average atau indikator MACD, stokastik yang akan kita pelajari nanti, terserah gitu. Yang kedua, ini tips atau strateginya gitu. Ketika garis atas semakin ke atas dan garis bawah semakin ke bawah, itu artinya melanjutkan downtrend. Baik uptrend maupun downtrend. Itu artinya melanjutkan tren, maksud saya. Saya ulang. Ketika garis atas semakin ke atas dan garis bawah semakin ke bawah, itu artinya melanjutkan tren. Oke, kita lihat contohnya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika di sini, kita diberikan sinyal untuk menjual. Kenyataannya, dia masih terus naik. Naik terus, gitu. Coba aja kita belum jual. Hanya ada penyesalan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, maka tipsnya adalah ketika harga, maksud saya garis yang di atas semakin menghadap ke atas di sini, dan garis bawahnya semakin menghadap ke bawah, itu artinya melanjutkan tren. Gitu. Ini artinya melanjutkan tren. Tidak hanya sekali, ini ada beberapa kali, 2 kali. Di sini juga dia semakin membuka. Artinya dia semakin membuka, itu semakin melanjutkan tren. Begitu juga dengan saham yang sedang downtrend. Nah, di sini kita sebenarnya sudah diberi sinyal untuk membeli, karena ini sudah berada di garis bawah. Tetapi kenyataannya dia semakin turun, yang ada rugi. Maka seperti tips yang saya berikan tadi, ketika garis atas menghadap ke atas dan garis bawah semakin menghadap ke bawah, itu artinya sedang melanjutkan tren. Trennya itu kuat. Jadi kita bisa menggunakan strategi itu gitu. Oke, langsung aja kita masuk kepada praktiknya. Let's go to trading view. Oke, contohnya seperti ini. Kita sudah berada di dalam suatu contoh yang sudah membuka indikator Bollinger Bands. Untuk membukanya seperti biasa, langsung masuk ke indikator dan cari aja Bollinger Bands gitu. Nah, seperti yang pada kursor, coba perhatikan kursor saya. Di sini kita diberi sinyal untuk membeli. Karena dia sedang berada di garis bawahnya, lower bands. Kemudian di sini kita diberikan sinyal untuk menjual. Karena sudah ada di atas garis ini, upper bands-nya gitu. Namun yang pada bagian ini kita coba backtest gitu. Di bagian ini kita diberi sinyal untuk membeli lagi. Karena sudah di lower bands. Tetapi jika kita amati, ini dia sedang garis atas semakin ke atas, garis bawah semakin ke bawah. Perhatikan ya, garis atasnya semakin ke atas, garis bawahnya semakin ke bawah. Itu artinya melanjutkan tren gitu. Ini strategi juga. Nah, coba lihat, dia semakin turun gitu. Jadi jangan beli lagi di sini karena dia sudah memberikan ini sinyalnya ini.
dia akan melanjutkan trennya gitu. Jadi ini merupakan strategi tidak sepenuhnya akan tepat gitu, tapi bisa meminimalisir sinyal palsu gitu. Jadi kurang lebih penggunaan dari indikator Bollinger Bands itu seperti itu. Beli ketika sudah mendekati garis bawah, maksud saya, dan jual ketika sudah mendekati atau menyentuh garis atas. Sedangkan garis yang di tengah ini sebagai penentu apakah dia sedang uptrend atau downtrend. Ketika dia di sini sedang berada di garis atas garis tengah, maksud saya berada di antara garis tengah dan garis atas, itu artinya sedang uptrend gitu. Sebaliknya, ketika dia berada di antara garis tengah dan garis bawah, itu artinya sedang downtrend. Sesimpel itu saja. Seperti kekurangan dari indikator Bollinger Bands ini, kita kurang tahu apakah dia akan melanjutkan trennya atau dia akan reversal atau berbalik arah. Makanya kita perlu indikator selanjutnya gitu untuk mengkonfirmasi apakah dia lanjut atau berbalik arah. Makanya pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai parabolic SAR. Ini juga merupakan indikator sebagai pelengkap dari Bollinger Bands lah bisa dikatakan. Karena indikator ini berfungsi untuk mengukur kekuatan suatu tren. Apakah dia akan melanjutkan tren tersebut atau akan berbalik arah gitu. Jadi ini bisa dikombinasikan. Jadi untuk saat ini kita selesai dulu belajar tentang Bollinger Bands terlebih dahulu. Namun di kemudian hari kita akan belajar tentang parabolic SAR. Jadi apabila ada pertanyaan, tuliskan di bawah. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran sampai akhir.